Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkali-kali kita mendengar firman Allah, tapi ada sesuatu yang berharga yang saudara harus ambil. Apa yang kita, kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu biasa. Ya, semua orang tahu dan semua orang percaya itu. Tapi bagi orang yang punya iman, ya, nah makanya iman yang kita punya itu berharga. Seharga apa? Seharganya dari Tuhan sendiri. Makanya dikatakan di sini, maka kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi siapa? Bagi siapa? Bukan bagi Tuhan, bagi manusia yang punya iman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah iman yang seperti ini yang akan menjadi kenikmatan dalam kekristenan kita, yang menjadi apa, harta yang paling berharga dalam hidup kita. Iman yang bisa kita nikmati dalam segenap, dalam seluruh perjalanan aspek kehidupan, dalam setiap urusan dan dalam setiap keperluan kita. Dan saudara, iman bukan saja bicara tentang keperluan, tentang apa yang kita butuhkan, ya, karena iman yang begitu selalu keliru, saudara. Ya, iman bukan hanya sekedar percaya, ya, bukan sekedar keinginan. Ya, banyak orang Kristen, apalagi yang dalam kelompok karismatik, nanti dia mobil, aku imani, nanti aku yang mobil yang seperti itu. Nah, iman bukan timbul karena lihat mobil. Yang timbul karena lihat mobil itu keinginan. Ya, saudara, nanti kita lihat rumah. Ya, kayak saya kemarin datang orang dari Batu Bersurat, Muslim di Nambang, kok dilihat dari dirinya. Saya tidak pernah beriman melihat, oh nanti lihat bangunan itu kayak gitulah, aku imani gereja seperti itu. Saudara, ya, yang saya imani untuk gereja kita ini cuma satu, mereka sendiri yang akan membangunnya. Amen. Ya, nanti kalau dulu saya juga punya iman begitu. Dulu ada undian mobil di Lipo Bank. Setiap kali saya nabung, saya pegang dalam nama Yesus, aku ingin punya mobil dan kelampian. Sampai sekarang enggak. Waktu itu hadiahnya carry. Ya, terus karena di Simpedes dulu hadiahnya mobil, carry juga, saya buka tabungan. Anak Tuhan ini. Ya sampai sekarang enggak menang-menang juga. Karena iman tidak timbul dari penglihatan, bukan dari keinginan, tapi iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Firman itu berbicara. Saudara, saya dulu 38 tahun kan saya baru menikah. Udah banyak jenis wanita yang saya lihat, yang saya imani. Lihat yang ini, dalam nama Yesus saya mau istri yang kayak gini. Dapatnya yang kayak gini. Ya, jumpa dulu begini, pengen. Maunya begini Tuhan, enggak juga dikasih Tuhan. Karena iman tidak timbul dari penglihatan. Amin. Ya. Nah, saudara, dan saya mau iman itu memang dia sesuatu yang punya nilai.
Makanya Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagimu. Ya. Nah, iman apa yang harus kita miliki? Nah, kebanyakan orang hanya beriman percaya, kita sudah menerimanya. Tetapi bagaimana kita mengambil, bagaimana kita memiliki apa yang sudah dijanjikan Tuhan? Ya, bagaimana bagaimana kita bisa meraih, melangkah? Saya kasih contoh, saudara. Sejak zaman Abraham, Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Sudah dijanjikan, Tuhan ini menjadi milikmu turun-temurun. Dan ketika bangsa Israel pergi ke Mesir selama 430 tahun, dan mereka harus kembali menggenapi firman Tuhan bahwa mereka akan tetap memiliki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Itu kan memang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan janjikan, sudah Tuhan katakan ini menjadi milikmu. Tapi apakah semudah itu? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun, mereka berjalan. Di saat mereka mereka pikir begini, tanah Kanaan itu tinggal terima bersih, seperti orang beli rumah tinggal terima kunci, ya, seperti orang beli mobil tinggal pakai, ya, seperti orang pesan makanan tinggal makan. Kan itu yang ada dalam benak. Kalau beriman maunya begitu langsung ada simsalabim jatuh sekarung dari langit. Kan begitu asumsinya iman orang Israel, karena mereka melihat kita keluar dari tanah Mesir, Tuhan bela laut itu, kita tinggal jalan, hebat Tuhan kita. Nah, mereka udah kebiasaan begitu, ya. Nah, saudara, begitu mereka lewat padang gurun, Tuhan payungi dengan tiang awan. Wah, enak itu Tuhan. Tapi dalam mereka iman itu ya seperti itu, nggak pernah bertumbuh. Karena iman itu kata Tuhan, kalau kau punya sebesar biji sesawi saja, dan engkau nanti bisa berkata. Saudara tahu Tuhan akan memakai perkataan kita. Tuhan yang akan memakai kita, tidak Tuhan lagi. Waktu membelah laut, Tuhan yang bertindak. Waktu memayungi mereka dengan awan, Tuhan yang bertindak. Ya kan? Dan setiap malam di tiang awan berubah jadi tiang api, Tuhan yang bertindak. Nggak ada roti Tuhan turunkan dari sorga. Ya, tiap pagi diturunkan, tidak terlambat, on time. Ya, nggak seperti istri kita masak kadang-kadang jam 6, kadang-kadang jam setengah 7, kadang-kadang jam 7, kadang-kadang nggak masak. Ya, nah Tuhan tak pernah terlambat. Setiap pagi mereka sudah menyediakan tempat untuk menerima. Tuhan yang bertindak. Nah, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka kaget. Tuhan, kupikir tinggal terima kunci. Kami pikir tinggal terima bersih, tinggal duduk, nyangkul-nyangkul, tumbuh, karena tanah ini subur, banyak susu dan madunya. Tapi ternyata di dalamnya banyak sekali penduduknya, besar-besar, tinggi-tinggi. Bagaimana ini Tuhan? Mereka pikir tinggal terima enak, masuk ke dalam, bangun rumah, besok cocok tanam, kemudian nikmati hasil. Nah, disinilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel ini sudah menerima tanah perjanjian itu, tapi bagaimana mengambilnya, bagaimana memilikinya. Nah, disinilah Tuhan mau melihat imannya itu sampai sudah pakai imannya atau belum. Beruntung mereka punya Yosua, generasi kedua setelah Musa. Apa yang dilakukan Musa? Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Dia memperkatakannya. Ini waktunya bukan Tuhan yang bertindak, tapi kita yang bertindak. Kalau saudara sudah kenal firman Allah,
Enggak, Tuhan lagi yang bertindak. Karena iman itu tindakan. Amin. Nah kita jangan kapan ya Tuhan, kita tunggu-tunggu Tuhan ini. Saudara, aku udah berdoa, Tuhan bilang udah, tanah ini udah kuserahkan, tanah ini udah kuberikan. Nah seperti kita kan selalu, ya imani bahwa engkau sudah memilikinya, imani engkau sudah menerimanya. Benar, imani bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya. Memang harus kita imani, tapi bagaimana kita mengambilnya? Ya, Yosua dia ambil kitab yang ditinggalkan Musa, dia renungkan siang dan malam. Dia perkatakan sehingga judulnya berubah. Bukan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Yosua. Amin. Ya. Sampai iman itu tidak ada yang mustahil, bukan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau engkau memperkatakan, bilang sama gunung ini, gunung pindah. Kenapa? Karena perkataan kita sudah sama dengan perkataan Tuhan kualitasnya. Amin. Makanya orang kita harus jaga perkataan dong. Jangan hari ini ya, nanti siang tidak. Hari ini siang ini lupa, ingat nanti sore lupa. Saudara, makanya kalau kau bilang sama gunung ini pindah, dia pindah. Modalnya apa? Cuma punya iman secuil aja. Secuil itu apa? Sebesar biji sesami. Nah saudara, percaya seperti Yusuf. Yusuf anak Yakub umur 17 tahun mimpi. Dia mimpi, dia punya penglihatan, dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Dan semua saudara-saudara, semua orang akan tunduk menyembah dia. Bapaknya bilang, mimpi apa kau itu? Tapi disimpannya dalam mimpi. Tapi lihat saudara, bagaimana Tuhan memproses Yusuf, ya, sehingga dia dibuang saudara-saudaranya. Kemudian dia jadi budak. Saudara pikir enak jadi budak? Ya, orang tambah kaya, budaknya tidak kaya-kaya. Alkitab mengatakan Potifar semakin kaya karena si Yusuf. Ini ujian iman. Amin. Saudara, bukan kita iri lihat orang kaya. Alkitab mengatakan semenjak Yusuf bekerja di rumah Potifar, Tuhan memberkati. Nah Yusuf itu sudah jadi berkat sejak jadi muda, bukan nunggu direktur dulu, bukan nunggu jadi bos dulu baru jadi berkat. Amin. Bukan nunggu berpangkat dulu jadi berkat. Potifar sangat sayang kepada Yusuf. Gara-gara Yusuf bekerja sama dia, Tuhan memberkatinya bertambah. Ya, jangan kita kerja malah ngerong-rong orang, menipu bos. Berapa timbangan? Nah, cuma botol pak, padahal botol 300. Misalnya gitu ya. Dulu saya melayani di Simpang TB, saya minta ampun. Karena pulang dari gereja polisi udah nunggu menangkap jemaat karena ninja. Setiap mana bapak kerja, kok saya waktu itu belum ngerti kerjanya kok malam ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu dunianya begitu saudara. Ya, nah bagaimana Yusuf? Dia bekerja tetap muda, Tetapi saudara, iman itu punya tujuan, iman itu punya sasaran. Yusuf tahu dia akan jadi besar dan dia sudah menerimanya. Tapi bagaimana dia harus meraihnya itu? Amin. Bukankah Tuhan sudah bilang sama Yosua, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil? Bukankah itu janji Tuhan sama kita? Cuma bagaimana kita berhasil, bagaimana kita beruntung sesuai dengan firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan membawa kita jauh daripada tujuan. Kok jadi budak ya Tuhan? Padahal mimpiku jadi seorang pembesar, kata Yusuf. Kok mesti jadi suruhan ya Tuhan? Padahal mimpiku aku jadi
orang yang besar, sehingga semua bangsa menyembah kepadaku. Dan ujian disitulah, saudara, kita melihat sekalipun jadi budak, Yusuf jadi berkat. Sekalipun gaji kita hanya 1 juta, itu bisa jadi berkat. Saudara, amin. Tapi untuk apa saudara punya gaji 10 juta tak pernah jadi berkat? Tapi orang yang punya duit 2.000 bisa jadi berkat. Amin. Saudara, beberapa hari lalu saya ngisi minyak, dan ketika saya lagi antri, Enos colek saya. Dia colek. Apa Enos? Tuh, katanya. Dilihatnya rupanya ada pengemis. Sebelum ini nggak pernah dilihatnya. Nah, Enos emangnya punya duit? Ada. Berapa? Dikeluarkannya duitnya 2.000. Ya udah kasih. Nah, dia kasih. Bapak ini bilang terima kasih bukan sama Enos, sama saya malah. Sangkanya saya yang kasih. Masa saya ngisi minyak, saya kasih duit saya kasih di Enos lagi. Nah saudara, 2.000 bisa jadi berkat. Amin. Tapi 2.000 kalau dibelikan Enos permen, terus dimakannya sendiri. Nah sekarang kita berpikir itu jadi berkat atau bukan? Kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Saudara, kalau gara-gara saudara orang jadi kaya, saudara marah nggak? Bos yang tambah kaya, aku begini-begini aja, cabut. Cenglah kata orang Batak. Ya, dia makan daging, awak makan tulang. Nah, begitu Yusuf jadi budak, hati yang seperti itu tidak ada, bos. Ya. Nah sekarang kan ini ceritanya bagaimana Yusuf mau menggenapi janji Tuhan yang sudah dimimpikannya itu. Amin. Jadi kita tidak asal main Tuhan klaim, aku imani. Proses. Bagaimana aku meraih tanah Kanaan itu, kata Yosua. Nah bagaimana Yusuf harus meraih mimpi, penglihatan masa depan yang sudah dikatakan Tuhan kepadanya. Selesaikan. Dan waktu dia jadi budak. Nah orang ketahuan itu beriman ketika dicoba dengan yang sulit jadi budak, Yusuf lulus. Amin. Nah dicoba dengan istri cantiknya Potifar. Nah saudara, istri Potifar suka sama Yusuf. Yusuf ini laki-laki normal. Ya, iman itu diuji. Makanya kepada iman itu perlu ditambahkan apa? Kebajikan. Ya, seandainya Pak Wakang naik pesawat, terus tiba-tiba duduk cewek cantik, kayak artis, terus jatuh HP-nya, dibantu, jatuh HP-nya Mbak. Misalnya ini nggak sebenarnya, tapi coba duduk di rumahnya opung-opung dari Garuda. Begitu duduk udah bau punya angin, jatuh HP-nya, lock IC, gitu kan. Ya, kalau kita naik angkot dulu, sekarang udah ada angkot ya. Coba yang duduk sampingnya kayak bidadari, apa nanti deh. Coba yang duduk sampingnya bawa jamu, langsung turun dia, bang pinggir. Nah, saudara, Yusuf dikasih ujian, dikasih godaan. Ya, istri Potifar merayu-rayu dia. Dia menang. Saudara, makanya orang yang beriman itu pandangannya jauh ke depan. Dia tahu yang dia akan miliki. Dia tahu apa yang akan dia terima dari Tuhan. Sehingga tidak mau digadaikannya hanya dengan selingkuh dengan istri Potifar. Nah tadi malam saya bilang sama istri saya, dia cerita tentang Mikhail Yakovlev de Freitas. Saudara tahu ya,
masuk pesan ke IG tak kemananya dia. Saya ketawa dengarnya kan, karena ditulisnya begini, dalam setiap masalah selalu ada berkat Tuhan kawan. Saudara tahu masalah MYD ini apa? Dia berzina dengan istri orang, namanya Giselle. Saya bukan menggosip di sini. Cuma saudara, yang saya lihat orang sekarang berbuat dosa dibilangnya cuma masalah. Ya, yang pernah ikut pria sejati, wanita bijak, selalu dibilang dosa bukan masalah. Nah, tapi orang coba merendahkan dosa itu jadi sebuah masalah. Ada berkat, jelas tuh ada berkat Tuhan Yesus dalam setiap masalah. Jadi ketika dia berzina, dia bilang itu masalah, itu dosa. Amin. Jadi jangan samakan dosa dengan masalah. Ya kalau dosa ya minta ampun, bertobat. Terus jangan kasih kata-kata penghiburan, ada berkat Tuhan Yesus di setiap masalah. Jadi kalau dia berzina ada berkat di situ. Nah, inilah celakanya dunia. Itu Kristen. Ya. Namanya nama malaikat Mikael. Ada yang ya. Saudara, Mikael, malaikat malu lu berdosa pakai nama gua lagi. Ya, kayak si Markus yang judi. Markus kan surga marah itu. Pakai nama saya yang judi lagi. Ya, ada perampok. Tertangkap seorang perampok namanya Stefanus Pasar Ribu. Nah, Stefanus kan tersinggung. Ya nama saya dipakai perampok. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya bilang sama istri saya ini, zaman sekarang dosa dijadikan masalah. Padahal dosa itu upahnya maut. Untuk dosa itu, karena dosa bukan masalah, dosa itu lebih dari masalah, sehingga Yesus harus kasih nyawanya untuk menebus dosa itu. Artinya apa? Kalaupun itu masalah yang tidak bisa kita selesaikan, makanya Tuhan yang turun dari surga menyelesaikannya. Amin. Kalau kita bisa selesaikan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah Yusuf ketika digoda dengan wanita ini, dia tahu imannya berharga. Iman kita berharga enggak? Atau langsung copot imannya? Enggak kuat. Ya, langsung tanggal imannya Tuhan. Kalau begini enggak kuat. Sekali digoda bisa, 2 kali digoda. Nah kalau tiap hari, aku kan manusia biasa Tuhan. Nah akhirnya orang menurunkan kemampuannya. Padahal ya jangan tiba mujizat, tiba berkat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiba datang dosa juga harus berkata sama kalau punya iman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi kita untuk melawan dosa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi kita untuk melawan setiap godaan. Inilah aku tidak bisa tinggalkan ini. Apa tuh? Aku dari dulu udah biasa minum. Tidak bisa kalau tidak minum. Ya, saudara. Nah seperti mustahil bagi dia untuk mau melepaskan diri. Saudara, nah Yusuf tidak begitu. Nah saya ingat salah satu cobaan dalam rumah tangga. Siapa di sini yang setelah berumah tangga, setelah berjalan perkawinan kita, rumah tangga kita, entah bertahun-tahun atau berapa lama, setelah lama menikah, jumpalah seseorang, entah laki, entah perempuan, dan pernah nggak saudara berpikir, aduh, kayaknya ini yang seharusnya menjadi pasangan saya, bukan yang sekarang. Siapa yang sudah sampai pada cobaan seperti itu? Sudah lama menikah, dan kenal, ketemu dalam membatin dia. Kayaknya ini
Ada yang begitu? Atau pura-pura enggak? Ya, saya aja pernah begitu. Kayaknya ini, tapi udah nasi udah jadi bumbu. Semua kita, ya. Nah, yang belum sampai ke situ siap-siapkan dari sekarang. Ya, itu dialami oleh semua orang. Bapak-bapak ini diam-diam aja ya. Betul juga kok pendeta tahu ya. Karena saya ngalamin juga. Karena saya tidak mau membangun rumah tangga ini dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Tuhan melihat hati kita. Iya, Pak Siregar pernah gitu Pak. Ketawa sih. Waktu mau gali emasnya, kayaknya masakan ini lebih enak dimasukkan istriku. Ini kayaknya lebih pas. Tahu selera itu. Rasa Indominya beda. Ya. Nah, semua kita akan masuk dalam setiap ujian. Kita nggak bisa menolak ujian itu, tapi kita harus bisa mengalahkannya. Karena kita tahu iman saya lebih berharga dari sekedar pencobaan. Amin. Nah, supaya kita tahu nanti ini proses. Nanti kita tinggal bilang sama gunung, gunung pindah ke gunung. Bukan karena kerasnya suara kita, tapi karena perkataan kita itu sumbernya perkataan Tuhan. Makanya semakin banyak kita baca Alkitab, perkataan kita akan sama dengan perkataan Tuhan. Amin. Nah, saudara. Nah, Yusuf masuk lagi ke mana? Ke penjara. Diuji lagi. Tapi apakah Yusuf harus meninggalkan imannya gara-gara di penjara? Tidak ada mentor, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, hanya Tuhan. Sehingga Firaun bilang, gak ada orang yang seperti Yusuf yang dipenuhi Roh Allah. Nah, saudara, dari dalam penjara, Firaun memanggil dia untuk mengartikan mimpinya. Saudara bisa bayangkan cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menggenapi, bagaimana Yusuf mengambil imannya itu hasil dari imannya, bagaimana Yusuf harus memetik hasil dari imannya itu, menggenapi semua janji-janji Tuhan. Umur 17 dia bermimpi, umur 30 tahun Tuhan menggenapinya. 13 tahun lamanya dia berproses bagaimana dia harus meraih janji Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya 13 tahun yang lampau. Makanya benar, saudara, semuanya ini sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita bagaimana kita mengimaninya, bagaimana kita harus memiliki semua berkat Tuhan ini. Amin. Itulah iman. Itulah contoh yang diberikan oleh Yusuf. Sehingga iman itu tak pernah lepas dari hidupnya. Saudara, walaupun dia digoda dengan istri Potifar, tidak tangkal sedikit pun. Sekalipun tidak ada yang tahu, saudara. Dulu kalau saudara pernah dengar kesaksian Robi Sudara, ya almarhum, karena dia sendiri yang bersaksi. Berapa tahun dia tinggalkan istrinya? 15 tahun dia tinggalkan, ngikut pengusaha Indonesia yang kaya raya, wanita. Dia diberikan rumah, diberikan villa. Puji Tuhan, Tuhan mengembalikan, bertobat. Saudara, ya, semua kita punya proses dalam menghadapi rancangan-rancangan Tuhan. Jadi iman itu harus tidak boleh lepas, harus tetap kita pegang, karena kita tahu ini berharga. Amin. Ini berharga. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. 2, 3.
Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara, jadi apa yang saudara cari biasanya itu yang paling berharga. Nah, apa yang Tuhan cari itulah yang paling berharga. Amin. Nah, apa yang Tuhan mau cari? Iman. Itu yang mau Tuhan cari. Tuhan nggak cari berapa harta kita. Tuhan nggak cari sudah seberapa besar kekayaan kita. Tuhan nggak cari sudah seberapa besar jabatan kita, sudah setinggi apa. Tidak. Yang Tuhan cari yang berharga bagi Dia, yaitu apa? Apakah ia menemukan ada iman? Walaupun hanya sebesar biji sesali, Tuhan sudah sangat senang sekali. Amin. Saudara, jadi jangan sekedar iman itu tindakan. Ini saatnya kita bertindak. Ini saatnya kita memperkatakan firman Allah. Tuhan duduk saja, aku yang bertindak. Sama dengan Yosua. Yosua, kau berperang, ya. Yosua pergi berperang. Yosua mengalahkan 31 raja. Baru Tuhan bilang, waduh, ini baru anak saya. Dia tidak cengeng, Tuhan bantulah Tuhan, ini malaikat 5 deh. Ya, saudara, ayo Yosua, kau berperang. Waktunya bangsa Israel, waktunya Yosua yang harus bertindak. Amin. Begitu saudara iman sekarang. Sama dengan Nuh kau mau selamat, ya, bikin batra. Tuhan pun yang bikin, aku nggak bisa. Emangnya Nuh berkata begitu? Tuhan kau kan tahu aku nggak pernah bikin batra. Aku kasih tunjuk, tapi kau yang kerjakan. Karena air bah pasti datang. Kalau mau selamat, bikin air bah, selamat, dan bikin batra, selamatkan keluarga. Yang bikin batra siapa? Bukan Tuhan. Tuhan cuma ngasih petunjuk. Yang ngerjakan siapa? Nuh. Nah sekarang iman orang Kristen, iman anak-anak, mana Tuhan yang kerjakan? Itu bayi, saudara. Mamanya yang masak, mamanya yang suapin, mamanya yang mandiin, mamanya yang gendong. Itu anak-anak. Halo? Yang bikin batra itu Nuh. Dia kerja sendiri, dia potong kayunya, dia yang buat sendiri. Sekarang saudara, kalau saudara mau iman itu tergenapi, ini waktunya kita bertindak. Amin. Jangan suruh Tuhan. Tuhan udah pernah datang ke dunia, jangan suruh Tuhan bolak-balik. Udah Tuhan datang ke Tuhan. Nah, sampai tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai perkataan kita itu sama kualitasnya. Apa yang kau katakan, bilang gunung ini pindah, dia pindah. Ya, saudara, inilah iman yang mau Tuhan inginkan dari, barulah Tuhan bangga lihat anak-anaknya. Amin. Barulah Tuhan, aduh, aku bersyukur. Jadi kalau kita punya firman Tuhan, ya, dan kita mendengar dan kita timbul iman, tambah apa kepada iman? Yang kita baca saudara, ya, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal 1, saya ayat 4. Dari ayat 3 ya. Saya baca mulai dari ayat 3. Panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3 saya baca buat kita semua. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari apa? Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi bedakan antara warisan Allah dengan keinginan kita. Jangan samakan. Amin. Ya. Jadi orang yang beriman, dia tahu bagiannya, dia tahu tujuannya, dia tahu sasarannya, dia tahu Kanaan ini pasti diberikan. Dia tahu, dia bisa membuat berkah. Sama denganmu, sama dengan Abraham. Kenapa Abraham disebut orang beriman? Karena dia tahu dia pasti bisa sampai ke tanah Kanaan, walaupun belum pernah dia ke sana. Amin. Itulah iman, saudara. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu, enggak berdasarkan keinginan yang saya bilang tadi. Ya, kita lihat orang, jadi supaya rohani, aku imani lah ya, supaya aku punya seperti rumah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tidak karena dia dengar firman Allah, tidak karena dia dengar suara Tuhan, tapi karena dia melihat, timbul keinginannya. Nah, makanya saudara, di dalam Tuhan, di dalam bagian Allah, di dalam warisannya Allah, kita menerima janji yang berharga. Ayat yang kelima. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi iman itu apa aja? Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu satu apa? Kebajikan. Ya. Nah, makanya kita lihat orang-orang yang beriman sekelasnya Abraham, Yusuf, Daud, apa yang dia tambahkan kepada imannya? Kebajikan. Amin. Yosua, apa yang dia tambahkan? Jadi iman itu bobotnya, isinya, kualitasnya. Jadi nggak hanya sekedar percaya. Kalau percaya saja itu pasif. Iblis juga percaya, kata Yakobus pasal 2 ayat 21. Kalau kamu percaya kepada satu Allah saja, iblis pun percaya. Kalau kita percaya Tuhan sanggup, iblis juga bilang Tuhan sanggup. Ya, kalau kita percaya Yesus mati di kayu salib, iblis juga percaya. Kalau kita percaya Yesus bangkit dari orang mati, iblis juga percaya. Itu pasif, saudara. Kalau kita percaya Tuhan mampu, Tuhan tidak ada mustahil bagi Tuhan, nah iblis juga bilang iya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan mengembalikan? Sekarang bukan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Baik tak Tuhan itu? Baik. Saudara, kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, iblis juga tahu. Tapi iblis akan kaget ketika dia melihat tidak ada yang mustahil bagi bangsa hati. Kaget dia, kok bisa ya? Nah, karena imannya ditambahkannya kebajikan, dan kepada kebajikan ditambahkannya pengetahuan. Jadi orang yang beriman itu tidak bego-bego, saudara, tidak dibodoh-bodohi, tidak diakal-akalin sama iblis. Dia punya pengetahuan, dan kepada pengetahuan ditambahkan apa lagi? Penguasaan diri. Nah, ini yang ada dalam pribadi Yusuf kan. Walaupun dia seorang budak, punya pengetahuan nggak? Punya kebajikan nggak?
Punya budak bisa, panglima bisa kaya gara-gara budak. Kalau kita kaya gara-gara panglima itu biasa. Saudara, kita kaya gara-gara direktur nolong kita itu biasa. Tapi kalau seorang direktur kaya gara-gara tukang panen, nah itu kan mujizat itu. Amin. Nah, kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Nah, lihatlah ini imannya Yusuf. Dia berontak sama tuannya, dia tak larikan istri tuannya. Ya. Nah, kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Banyak pokoknya saudara. Isi iman kita itu dengan ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Nah, apa outputnya dari semuanya ini? Bukan untuk diri kita. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Makanya Yusuf itu bisa pelihara hidup satu bangsa, tidak hanya keluarganya. Itu output dari imannya, jadi berkat bagi satu bangsa. Amin. Ya, saya pernah lihat entah negara mana, Mark Zuckerberg membayar hutang sebuah negara. Saya lupa negara Amerika mana di bagian, pokoknya di benua Amerika. Bisa loh saudara, seorang Mark Zuckerberg bayarin hutang, bukan hutang saudaranya, tapi hutang satu negara. Wah, seandainya dia mau bayar hutang Indonesia gimana ya? Ya, saudara bayarin orang makan pernah? Sering ya? Ya lihat dulu yang makannya apa kan? Kalau bayar hutang orang, berapa hutang 50 juta aku bayar? Oh? Ya kan? Jadi saudara, Mark itu dia bayarin hutang satu negara. Jadi iman kita setebal apapun, sehebat apapun, cuma satu pintu keluarnya, kasih akan saudara-saudara, kasih akan sesama. Dan ketika Yusuf naik di atas jabatannya, satu bangsa dia pelihara hidupnya, satu bangsa diberkati hanya gara-gara Yusuf. Bisa menunjukkan inilah iman seorang anak Tuhan. Dia bisa mengasihi satu bangsa. Orang Kristen di Indonesia harus bisa mengasihi bangsa ini. Amin. Ya, uang 2000 kita bisa jadi berkat. Gara-gara uang 2000 orang bisa nggak sujud-sujud menyembah kita? Kayak Tuhan kita dibikin. Kalau dia pas lagi itu, makasih Pak, selamat jalannya Pak. Ya nggak? Ada cuma 2000. Sudah kasih 2000 sama potong, dia bilang, apa ya? Ya kan? Coba kasih 2000 sama orang yang nggak makan 3. Makasih Pak, selamat jalannya Pak, hati-hati ya Pak. Ini doanya saudara. Ya. Berharga. Jadi outputnya kasih akan sesama. Amin. Tuhan memberkati. Iman itu berharga. Bukan tidak ada lagi yang mustahil bagi Tuhan. Itu udah biasa. Tapi harus iman itu tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan memberkati kita. Kita akan perjamuan kudus.